Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali belajar kali ini tentang CSS yang digunakan untuk melakukan penataan ya teman-teman. Jadi di dalam halaman sebuah web itu ada banyak konten yang perlu ditata. Nah, mungkin teman-teman sebelumnya menatanya bisa pakai tabel gitu ya. Tapi tabel itu tidak responsif, yang mana artinya kalau saya kecilkan, kita besarkan, ini akan akan hilang gitu ya. Jadi kalau ada tabel isinya ada satu baris itu ada 10, kalau saya kecilkan berarti akan ada yang tidak muncul di sini, akan ketutup, harus digeser ke kanan untuk bisa melihat isi konten dari tabelnya gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu kalau pakai tabel. Nah, kali ini kita mau membuat sesuatu teman-teman. Sebentar ya, saya pause dulu. Oke, ini adalah tampilan awalnya. Kita kemarin belajar sampai sini ya, membuat seperti ini. Ini ada yang mau saya rubah. Ini mau saya buat seperti kolom gambar ini ya. Berarti ada 3 buah konten. Jadi saya pakai ini perusahaan Waha, peternakan pertaniannya ini saya hapus. Lalu saya buat div ya teman-teman. Jadi saya buat div. Sini saya kasih kelas. Kelasnya adalah art 1. Art ini artinya artikel ya, bukan seni ya. Art 1, biar singkat aja saya tulisnya seperti itu. Nah, di dalamnya art 1 ini ada ini tadi H2. Mungkin pertama peternakan tidak ada masalah. Kemudian baru di bawahnya ada paragraf. Saya comot aja dari sini, saya cut. Saya masukkan di sini, oke? Jadi ini yang saya lakukan. Jadi perusahaan Waha di dalamnya kelas art 1 ini ada peternakan. Kontennya ini saya ngawur aja. Terus saya copy lagi. Art 1-nya saya copy, saya ganti jadi art 2. Judulnya aja yang saya ganti jadi pertanian. Mungkin kemudian bawahnya perikanan gitu ya. Saya buat gitu aja. Art 3 kelasnya perikanan. Oke, kurang lebih seperti itu. Kalau kita jalankan gimana teman-teman? Kalau kita jalankan seperti ini ya. Peternakan, pertanian, perikanan. Nah, sekarang kita mau belajar menggunakan positioning yang namanya float ya teman-teman. Jadi float ini agak istimewa. Ini adalah sesuatu yang sebenarnya sudah lama dan jarang dipakai untuk saat ini. Tapi ayo kita pelajari juga, siapa tahu kita butuh ya. Mungkin kegunaannya yang paling betul adalah digunakan untuk seperti ini ya. Jadi artikel yang di dalamnya ada gambar. Nah, nanti artikel ini teksnya akan mengelilingi gambarnya. Jadi seperti ini contohnya, teman-teman. Kalau Anda bisa lihat di sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi gambarnya ini sendiri IMG, gambarnya dibuat float right. Berarti dia akan float ke kanan ya. Jadi dia akan nempel di kanan. Dan teksnya yang tidak float ini, teksnya Anda lihat ya, tidak ada float bagi teksnya. Dia akan mengelilingi dari gambarnya. Nah, itu kegunaannya mungkin yang paling ideal. Gitu ya. Tapi kita bisa gunakan juga float ini untuk menata posisi dari konten-konten di dalam web kita. Kembali ke web kita ya. Sebelumnya seperti ini, kita ganti nih art 1, art 2, art 3 ini. Titik ya, karena kelas. ART 1, artikel 1 ya. Kita kasih float left ya. Biar dia bukan nempel di kanan tapi nempel di kiri ya. Nah, artikel 2, 3 juga saya lakukan hal yang sama. Tinggal ganti aja. Satunya jadi 2, satunya jadi 3. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita coba hasilnya kayak apa. Harusnya tidak ada terlalu perubahan ya. Ada perubahan sedikit, tapi tidak ada perubahan yang terlalu berarti ya. Bedanya seperti apa sebenarnya, harusnya bagusnya saya copy ini di sini. Saya copy. Ini saya jalankan di sini. Lalu ini saya hapus. Maka ini seperti ini.
Dan ketika dikasih float jadi seperti itu. Bedanya apa? Lalu berarti kan ya teman-teman. Tetap seperti ini, mungkin jaraknya aja yang lebih banyak ya. Jaraknya sebelumnya segini, sekarang jaraknya antara peternakan dengan pertanian segini. Gitu ya, nggak terlalu berarti. Kenapa kok nggak gabung jadi satu? Karena ini sekali lagi tipenya blok ya teman-teman. Sebelumnya dia sudah berubah menjadi yang lain, tapi kita coba rubah dengan cara apa? Dengan kita ubah ukuran width-nya teman-teman. Jadi lebarnya kita rubah. Misalnya 30% karena ini ada 3 kotak ya. Mungkin bagusnya ada 4 tapi tidak apa-apa, kita coba 3. Sekali lagi tinggal copy. Misalnya seperti ini teman-teman. Maka hasilnya bisa seperti ini ya. Agak kacau ya kalau terlalu dekat. Nah, kalau terlalu dekat jadi gitu. Oke, kita ya. Jadi bisa kelihatan ya teman-teman kalau ada float left ini akan mengikuti. Jadi karena peternakan ini left, pertanian ini left, dan perikanan ini left, apa yang terjadi? Saya gambarkan aja ya pakai Paint. Oke, pakai pensil aja. Jadi ini yang left yang pertama. Nah, kalau ini left, teman-teman, lalu kita buat objek left lagi. Nah, objek left ini akan mengikuti left yang sebelumnya. Berarti ada di kanan dari left yang sebelumnya. Gitu. Kalau buat left lagi sama, begitu seterusnya sampai selesai. Nggak tahu sampai kapan. Ya kita coba kita copy deh. Ini ya, akankah jadi bertumpuk-tumpuk? Kalau tadi kelihatan sih sebenarnya sudah kelihatan bertumpuk ya. R1, R2, R3 ini kita copy. Taruh bawahnya. Nah, sebenarnya dia otomatis pindah ke bawah, teman-teman. Nggak bertumpuk. Tadi bertumpuk karena ya itu sudah maksimal, nggak bisa pindah lagi. Gitu, teman. Nggak bisa dipindahkan ke bawah lagi. Karena di sini kelihatan bahwa sebenarnya bisa pindah ke bawah gitu ya. Atau ini R3-nya semua, R3, R3, R3. Karena sama aja kan teman-teman ya. R1, R2, R3 isinya sama kalau Anda lihat di CSS. Ya, sama-sama float left, width-nya sama-sama 30. Gimana, ada masalah? Jadi kalau dia banyak gitu ya. Kenapa aku nggak ini pindah ke atas ya? Agak aneh juga sebenarnya. Kenapa? Nah, ini tadi ya konten yang tidak left, tidak pakai float, dia akan mencoba mengisi teman-teman. Mencoba mengisi di kanan kirinya ini. Karena kita float left, maka dia akan mencoba mengisi di kanannya. Seperti yang tadi dicontohkan di gambar. Supaya nggak gitu ya, kita bisa fullkan ini teman-teman. Karena kita punya sisa 10% kan ya, 30 tambah 30 tambah 30, totalnya 90%. Jadi kita punya sisa memang. Di sini 10% dan 10%-nya bisa terisi. Gimana caranya supaya tidak seperti itu? Ya mungkin kita bisa tambah yang di yang kiri sendiri ini. Kita kasih margin left misalnya 5%. Lalu yang R3 ini kita kasih margin right 5%. Jadi totalnya kalau semua di total adalah 100 ya. Dengan gitu full ya. Kenapa yang ini tadi nggak bisa ngisi ke sini? Nah, mungkin ada teman melihat aku aneh ya. Ini kok nggak bisa ngisi ke atas, padahal sama-sama left karena tempatnya nggak cukup teman-teman. Tadi ini kan ada 30 tambah 30 tambah 30. Sisanya berapa? 10 ya. Nah ini sedangkan peternakan yang bawah ini membutuhkan tempat 30%. Nah nggak cukup di sini maka nggak bisa naik dia teman-teman. Kalau ini dibuat 20, 20, 20 mungkin bisa ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Mau dicoba ya? Boleh. Mungkin kita buat margin left-nya ini kita hilangkan, margin right-nya kita hilangkan, kita art-nya kita tambah satu lagi, jadi art 4. Artikel keempat nanti kita isinya kita ganti, tapi sementara seperti ini. Width-nya 25%, width-nya 25%, width-nya 25%.
Kenapa? Oke, kita kembali ke sini. Kita hapus semua yang ini art 3 ini, kita buat art 4 ya. Anggap aja di sini hukum gitu ya. Oke, kita coba kita tampilkan. Nah, jadi cukup gitu ya 4. Jadi kalau memang nggak cukup ya nggak bisa ditambahkan ke situ teman. Dan ini ngisi otomatis sebanyak ruang yang disediakan oleh Windows. Jadi ini lebih responsif daripada pakai tabel. Cuma karena kita pakai persen, dia akan gitu kalau terlalu kecil. Tapi bisa di akali dengan menggunakan yang lain. Jadi left itu gitu ya teman-teman. Saya ulangi lagi. Jadi left pertama kalau Anda buat, maka ada left kedua akan mengikuti left yang pertama, lalu yang ketiga akan mengikuti yang ketiga. Dan kalau nggak cukup, Anda buat left lagi, nggak cukup gitu ya, karena width-nya mungkin tadi ya ini 30, 30, 30 misalnya. Ruang sisanya tinggal 10, sedangkan objek berikutnya 30 kan nggak cukup di sini ya, berarti dia otomatis pindah ke bawah. Dengan gitu, bisa agak responsif walaupun tidak benar-benar 100% responsif ya, kayak tadi ada masalah di situ. Mungkin seperti itu yang left. Nah, terus untuk apa right itu? Right itu berarti dia nempelnya ke kanan bukan ke kiri. Ya, kalau kita ganti jadi right ini nggak ada perbedaan ya teman-teman. Kecuali saya hilangkan satu, tempatnya mungkin saya hilangkan ya. Mungkin hilangkannya seperti ini aja. Teman-teman sudah tahu komen kan? Kontrol garis miring itu tidak akan dieksekusi oleh browsernya, dianggap tidak ada. Terus ini 25 25 25 ya, left kalau kita jalankan. Kita save dulu. Seperti ini ya. Jadi ini konten sesudahnya ini akan mencoba mengisi di sebelah kanan. Seperti ini. Kalau kita ganti left-nya jadi right, maka dia akan nempel di kanan. Seperti ini ya. Peternakan, pertanian, perikanan. Berubah nggak susunannya teman-teman? Berubah loh teman-teman. Kita kembalikan ke yang tadi ya. Coba ini saya kembalikan. Left, save, kita jalankan. Pertanian, perikanan, peternakan. Pertanian dulu, perikanan, baru kemudian peternakan ya. Atau saya buka di tab bar. Oh ini left semua seharusnya. Oh ini yang ini belum left. Maaf, saya salah tulis. Left, maka oke, seperti peternakan dulu, pertanian baru perikanan. Ini untuk yang left ya. Lalu saya coba buka yang baru, ini nanti yang right semua. Seperti ini. Nah, peternakannya di kanan, pertanian tetap di tengah, perikanan di kiri. Berubah kan sunannya, peternakan, pertanian, perikanan. Jadi kalau misalnya ini left-nya seperti itu ya, saya buat di sebelah sini. Mungkin warnanya saya rubah warna biru. Kalau right ini misalnya A ya, A, B, C. Gitu ya. Maka kalau saya buat right dulu, berarti di sini ada sebuah konten right. Nah, akan muncul yang paling pertama di kanan, teman-teman. Berarti A itu di kanan, B itu mengikuti di kanannya, di kirinya. Begitu juga dengan konten right berikutnya. Misalnya ini C. Itu. Jadi susunannya akan berubah, teman-teman. Itu sesuai dengan yang mana yang duluan itu akan muncul. Kalau left berarti di kiri, ini ya. Muncul di kiri duluan, sedangkan kalau right berarti muncul di kanan. Kurang lebih seperti itu ya, left dan right. Kalau misalnya Pak, saya mau semuanya ada di right, pertanian perikanan ini right, tapi nggak mau ngikut di yang right sebelumnya. Nah itu gunanya clear ya teman-teman. Jadi art 1 pakai right, art 2 nya right juga, tapi saya kasih clear. Clear right misalnya. Maka kita memberitahu pada artikel kedua ini bahwa dia adalah right, tetapi dia tidak akan mengikuti ini clear ya, tidak akan mengikuti right yang sebelumnya.
Jadi apa yang terjadi? Nah, jadi seperti ini. Pertanian ini right tidak mengikuti right yang sebelumnya, yaitu peternakan. Dia akan membuat baris baru. Nah, right yang berikutnya karena tidak punya clear, berarti dia ngikuti right yang sebelumnya. Kalau ini saya R3-nya saya kasih clear left, apa yang terjadi? Ya nggak ngefek harusnya ya. Karena dia tidak ngikuti left, dia ngikuti right ya. Kita coba sih. Ya, tidak ngefek ya teman-teman. Jadi clear ini menandakan bahwa oh saya tidak mau ngikuti left atau right yang sebelumnya. Saya mau berdiri sendiri. Saya mau mandiri misalnya kayak gitu. Itu adalah clear ya teman-teman. Bisa dimanfaatkan. Apa sih yang terjadi kalau saya pakai yang art 1 ini berarti untuk peternakan itu right, tapi yang lain ini left, misalnya 2 ini pertanian ini left. Ini saya hapus clearnya ya, kita nggak pakai clear dulu. Clear ini sudah paham ya untuk apa ya? Saya rasa gampang sih, nanti bisa coba-coba, kalau nggak ngerti bisa tanya. Terus yang kanan right lagi, apa yang terjadi ya? Kita coba nih teman-teman. Nah, yang terjadi adalah karena pertanian ini left, meskipun dia urutannya setelah peternakan nggak ngurus, pokoknya saya mau nempel kiri pertaniannya. Saya nggak ngurus sama yang right, saya mau nempel kiri sendirian, nah, tidak masalah. Nah, karena perikanan ini walaupun seharusnya setelah pertanian, tapi karena dia right, dia nggak ngurus sama left, dia ngurusnya sama float yang right juga. Oh, saya nggak mau nih ikut sama pertanian yang left, saya mau ikut yang right juga nih. Gitu, karena dia sama-sama right. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk penggunaan float dan clear. Kita lanjutkan untuk posisi yang lainnya lagi untuk ngatur tampilan ya. Saya akhiri untuk video ini, kita lanjutkan di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.